Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidetong 02, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sidetong 2 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Selasa 24 Januari 2023 saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila sebagai tugas modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya sajikan materi untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya, mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Untuk pertanyaan tematik di kegiatan hari ini bisa dijawab ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Alasannya apa Bapak? Kenapa hukuman bisa mendisiplinkan anak? Bapak Sumarno barangkali mau menjawab, pertanyaan menjawab. Kalau menurut saya masalah gimana itu memang harus diawali dari sikap atau ketegasan sekolah, misalkan dengan memberikan hukuman. Oke. Dengan adanya hukuman, anak akan jerah, tidak akan mendapat kesalahan lagi ataupun melanggar aturan sekolah. Terima kasih Bapak atas masukannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita sering menjumpai seperti ini ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita langsung sana pungutin sampah. Sering sekali ya bapak ibu ya seperti itu ya. Kira-kira ini pemberian hukuman yang seperti itu dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Bapak ibu, monggo Bima bisa menanggapi? Kalau menurut saya itu, kalau untuk hukuman karena anaknya tidak mengerjakan PR tapi disuruh membersihkan halaman, itu kurang pas. Harusnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh anak. Oke. Tergantung anaknya melakukan kesalahan di sekolah itu dengan apapun. Oke, terima kasih Bu Iva. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya ketika siswa dan siswi kita mendapat nilai 100, nanti kita kalau dapat nilai 100 atau ranking nanti dapat hadiah seperti ini. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju ya. Yang selanjutnya, nah sebelum ke topik dalam eksplorasi konsep, ada yang pertama perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga revolusi. Sebelum ke materi ya Bapak Ibu, masih ingat ya profil pelajar Pancasila? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Masih. Oh iya, yang pertama tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua,
seperti ini. Ada A dan B. Sobeklah, misalnya Bapak Ibu itu memegang kertas. Sobeklah setari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatkan sebuah kepala. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Misalnya begini Bapak Ibu Guru, panjenengan semua punya sesuatu, punya harapan, digenggam di tangan, digenggam ya. Salah satu rekan panjenengan meminta barang berharga itu, kira-kira akan diberikan apa tidak? Dengan menggunakan itu tadi, membujuk misalnya, sini, buat saya, nanti akan saya kasih hadiah atau seperti ini. Kira-kira akan diberikan apa tidak Bapak Ibu Guru? Tergantung orangnya, Tergantung barangnya. tergantung barangnya ini. Apa yang digenggam? Oh itu, ini di sini ceritanya kertas bertuliskan harapan panjenengan yang paling berharga akan diminta oleh temannya dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja dan dapat membuat kepala tangan Anda itu terbuka. Kira-kira akan diberikan apa tidak? Nah, itu tergantung orangnya. Kalau orangnya punya pendirian prinsipnya nggak bisa dilepas. Tapi kalau orangnya udah dirayu, udah disuap kan bisa terbuka dengan dirinya. Terima kasih, tepuk tangannya mana Bapak Ibu. Selanjutnya ya, jadi kesimpulannya tergantung diri kita sendiri. Kalau kita itu punya prinsip, begitu juga dengan ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita itu mempunyai ilmu pengetahuan dan tidak ditularkan, tidak ditransfer ke orang lain. Saya nggak mau supaya saya sendiri yang pintar. Itu kan ketika kita timbul kesadaran untuk memberikan dengan senang hati, insya Allah akan memberikan manfaat kepada orang lain. Selanjutnya ada perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada ilustrasi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari sebagai seorang pendidik, kita tentunya sering seperti ini. Kita sering mengontrol murid, kita juga sering membuat murid merasa bersalah, sehingga nanti tindakannya akan menjadikan murid tersebut menjadi lebih baik. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon pada teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada ini, stimulus responnya begini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas lagi Bapak Ibu. Sekarang dilanjutkan. Nah, ini kita ke bahasan yang paling bagus menurut saya. Disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Bapak Ibu Guru barangkali sambil kita belajar ya. Disiplin berarti disiplin itu apa? Bu Isra'ilah bisa memberikan tanggapan. Disiplin, oh tidak ada apa. Disiplin berarti segala sesuatu yang harus dilakukan. Positif berarti yang terbaik, yang baik. Disiplin positif, budaya positif. Budaya berarti pembiasaan yang baik yang harus dilaksanakan. Nah, konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar
belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman nih. Ternyata tidak harus Bapak Sumarno, ya tidak harus mengumpulkan sampah, tidak harus seperti itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Sama-sama belajar ya Bapak Ibu guru ya. Nih sebagai pendidik apa sih tujuan kita? Ini menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berarti apa? Motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya saya mau berangkat pagi ya supaya saya bisa disiplin, jangan saya mau berangkat pagi supaya saya bisa dipuji sama Bapak Ibu guru. Itu tidak seperti itu ya. Itu berarti motivasinya kurang. Kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia, tujuannya yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman nih ya. Nah, biasanya siswa kita seperti itu. Kita termotivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi, ketika siswa kita tidak mengerjakan PR, nanti kalau kita tidak mengerjakan PR, nanti saya dihukum sama Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, nih motivasinya. Seperti siswa-siswa kita mengerjakan PR, berdisiplin, harapannya apa Bapak Ibu guru? Apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Nah, mendapatkan imbalan. Imbalannya berupa nilai yang bagus. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif yang ada pada dirinya sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kita tidak boleh memaksa Bapak Ibu guru. Kita kalau di kelas pembelajarannya juga harus berpihak kepada murid. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia tujuannya semua orang yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada mendapatkan kasih sayang, terus ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ya, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan ini bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial. Nah, yang selanjutnya ada penguasaan
Keterampilan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Masih semangat Bapak Ibu guru? Semangat ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pertanyaan dari saya, kira-kira Bapak Ibu guru di sini sering sekali melakukan sebagai 5 posisi kontrol ini dari dimensi yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kebanyakan yang mana? Penghukum. Ya, nanti kita jelaskan lebih jauh. Jadi nanti Bapak Ibu guru sadar, oh selama ini, selama saya menjadi seorang guru, ternyata saya tuh seringnya di sini. Apa sebagai manajer? Biasanya kalau 2020 dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Kalau saya, Bapak Ibu semuanya pasti yang nomor 1 ya. Saya juga sering membuat diri saya merasa bersalah. Nanti belum ini ada lagi. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kenapa sih kamu melakukan hal seperti itu? Harusnya jangan. Nanti kan si siswa, si murid bisa, oh iya, menyadari kesalahan. Nih, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Pungutin sampah, nyapu, bersihin WC, itu kalau anak SMP, SMA ya biasanya seperti itu. Tapi kalau anak SD, insya Allah kalau kita menghukum tentunya yang ringan-ringan saja. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya apa ya, lebih lembut apa ya? Tidak boleh keras-keras. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kita berusaha pendekatan dengan siswa kita. Apa sih masalahnya apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya kita sebagai guru bisa menganggap murid kita itu sebagai teman. Yang keempat, ada monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima ini manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti ini. Ya, tindakannya ya, kalau kita kasih gambaran seperti ini. Guru pertama itu menghukum, guru yang menghukum tindakannya gini, memarahi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu guru? Kira-kira yang mana? Yang mana? Memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Perkataannya gini, kalau kamu seperti itu ya. Terus ini akibatnya apa? Guru tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Allah semua membeli gitu ya. Terus ada lagi guru yang kedua, membuat merasa bersalah, mendiamkan, menceramai. Biasanya kita juga seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Ceramah terus gitu. Membuat rasa bersalah. Bapak atau Ibu guru kecewa sama kamu, pasti gitu. Bapak Ibu guru kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana? Seperti itu. Seharusnya kamu itu jangan melakukan tindakan tersebut. Jadi kita memposisikan, membuat murid kita menyadari kesalahan dengan bersikap lebih lembut. Akibatnya bagaimana? Murid merasa murid bodoh atau nakal. Terus pola perilakunya rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Yang ketiga, sebagai teman, membuat pemakluman. Saya maklumi, nggak apa-apa karena kamu dekat dengan guru. Lakukan
Bapak Ibu guru. Lanjut ya. Nah, contoh video posisi kontrol. Berikut ini nanti saya sajikan contoh video posisi kontrol guru. Bisa disaksikan ya Bapak Ibu guru ya, supaya nanti lebih paham. Berikut ini nanti saya sajikan contoh video posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang pertambahan 22 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu guru, posisi penghukum. Nih, nah kan, supaya kita punya gambaran yang menghukum itu bagaimana. Bukan mirip saya ya Bapak Ibu guru ya. Naren, sini kamu. Woi, yang seperti itu siapa ini? Selamat pagi Bu. Kelas 3. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali yang dulu jadi Dia anak. galak sekali ya Bapak Ibu ya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini Kenapa buat saya anak harus keliling lapangan SMP. basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk tinggi, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi duluan merasa bersalah. Lebih lembut suaranya. Naren! Ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya ini posisikan sebagai teman. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak ada jenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya ini ada posisi mantau. Mantau. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita Ingat harus jangan masuk sekolah? ketinggalan. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Posisi manajer. Nah, ini terus Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Ini lebih tegas. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
berbagi dan bisa membuat yang namanya keyakinan kelas pada kelas masing-masing. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan juga mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian ada juga mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan terpaksaan. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah sepakat sama siswa atau murid kita di kelas, tentunya kita akan gampang pada saat murid kita itu melakukan atau melanggar keyakinan kelas tersebut. Beda dengan yang namanya peraturan. Sebenarnya antara keyakinan dan peraturan lebih mirip ya. Cuma biasanya kalau peraturan itu yang bikin siswa tidak dilibatkan. Sedangkan kalau yang namanya keyakinan kelas biasanya antara guru dan siswa, guru dan murid sudah sepakat. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, cara membuat keyakinan kelas ini bisa nanti dipraktekkan ya Bapak Ibu guru ya. Yang pertama, keyakinan kelas hendaknya sifatnya abstrak. Dan yang kedua, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya begini Bapak Ibu guru, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita bisa melaksanakan dengan murid kita di kelas. Misalnya pada saat awal semester, kita itu mau membawa kelas kita akan seperti apa. Misalnya apa Bapak Ibu guru keyakinan kelasnya? Misal, contoh keyakinan kelas. Melaksanakan piket, bagus sekali jawaban Bapak. Kemudian apa lagi Bapak Ibu guru? Misal keyakinan kelas yang harus dilaksanakan sama murid kita. Ada? Datang tepat waktu ya. Nah, itu kan contoh-contoh yang mudah. Kemudian ada apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi bersifat rukun dengan temannya, tidak tukaran. Itu juga keyakinan kelas ya. Kerja kelompok, terus ada bertanggung jawab dan lain-lain. Ketika kita upacara harus memakai yang namanya topi, itu juga bisa dimasukkan ke dalam yang namanya keyakinan kelas. Kemudian upacara harus berdasi, di kelas tidak boleh rambut.
pelakunya. Nah, tahapan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kalimat-kalimat pada tahapan restitusi. Pada tahap pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Pada tahap kedua, ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pada tahap ketiga ada apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, implementasi penerapan. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan ya, sudah tadi melakukan kegiatan bersama saya di seminasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Harapan saya nantinya ketika ini sudah selesai bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kurang jelas, kurang dipahami, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kalian telah melanggar peraturan. Untuk itu harapannya Bu Guru, setelah kalian sudah mempunyai kesepakatan kelas, harus dilaksanakan. Setuju? Oke, ayo dari Mbak Anjani silakan. Apa kesepakatan kelasnya nak? Sini nak, sini. Apa sayang? Berdoa sebelum pembelajaran. Tepuk tangan buat Mbak Anjani. Tepuk tangannya mana? Ayo Mbak, tempel Mbak. Ini Mbak. Nah, pinter. Asik. Tepuk tangan dong. Ayo siapa nih? Si Risma. Ayo Risma, apa Risma kesepakatan kelasnya? Rukun dengan teman. Bagus sekali ya. Tepuk tangannya mana buat Risma? Ayo Risma, sini Risma. Tepuk tangan bagus sekali ya. Nah, pinter. Hebat saya. Nah. Lagi ayo. Balkis, sini Balkis. Punya Balkis apa? Menghormati guru. Tepuk tangannya mono. Menghormati guru. Tempel saya. Tempel. Nah, ya. Ada lagi? Ada lagi? Yuk, Nilkan, sini Nilkan. Radit, sini Radit. Radit. Apa Radit? Apa? Membersihkan sampah pada tempatnya. Tepuk tangannya mana buat Radit? Siapa Radit? Tempel. Nah, ada lagi? Sini, Nasya. Apa sayang? Membuang sampah pada tempatnya. Betul apa salah? Tepuk tangannya mana? Ayo, tempel. Baik. Yuk, siapa lagi? Sini, Arisha. Apa sayang? Memakai dasi. Betul apa salah? Tepuk tangannya mana? Nah, pinter. Siapa lagi? Sini sayang. Siapa lagi? Sini sayang. Siapa namanya ya? Rahel. Ayo Rahel, apa nak? Membuang sampah pada tempatnya. Ayo Rahel nak. Siapa lagi? Rini, sini Rini. Apa sayang? Membersihkan kelas. Betul apa salah? Oke. Apa Zah, macam apa Zah? Apa sayang? Apa? Tiket kelas. Betul apa salah? Ada lagi? Ayo sini David. David. Ayo dong, langsung dong. Apa Ben? Memakai topi ketika upacara. Betul apa salah? Oke, ayo David. Nah, ada lagi ayo. Ayo lakukan cepetan sini dong. Apa lagi Kak? Memakai dasi ketika upacara. Betul apa salah? Sini. Nah, pintar sekali. Ada lagi ayo ini. Ini siapa Putri? Putri. Apa Putri? Iya, pintar sekali. Putri berdoa ketika mau belajar
religius. Ada lagi yang tadi nulis piket. Piket ya? Piket ya? Piket itu tujuannya, iya tujuannya supaya kelasnya bagaimana? Ya berarti cinta dengan alam, cinta dengan kelasnya. Iya piket, berarti keyakinan kelasnya menjadi, ayo kita tempel di sini ya. Tempel lagi, cinta alam. Tulis ya. Cinta alam.
Iya Nasya, kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas kalau PR harus dikerjakan. Jadi Nasya harus bertanggung jawab karena Nasya sudah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Guru dan teman-teman. Nanti lain kali mau diulangnya apa tidak? Nah? Tidak, bagaimana caranya? Ayo mengerjakan PR-nya gimana supaya tidak lupa? Dikerjakan setelah pulang. Iya, seperti itu ya Nasya ya. Jadi lain kali kalau ada PR harus dikerjakan karena sudah menjadi kesepakatan kelas ya. Hari ini Bu Guru maafkan dan Nasya kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Nasya. Nanti PR-nya harus ya oke tos. Fase, siapa yang tadi lempar? Ayo Fase, jadi maju. Kenapa Fase? Kok lempar sampah seperti itu? Kenapa? Oh, tong sampahnya ada di situ. Ya Fase ya, kemarin kan sudah menjadi kesepakatan kelas kalau membuang sampah tidak boleh. Tidak boleh? Iya, ya Fase ya. Mafaza kenapa tadi buang sampah sembarangan? Ada tong sampah di sana di luar kelas. Kenapa Mafaza buang sampahnya di situ? Kira-kira baik apa tidak yang seperti itu? Nah, tidak mau diulangi apa tidak? Iya, Mafaza masih ingat enggak? Kemarin kita sudah bikin kesepakatan kelas kan? Bersama-sama apa saja sayang? Ayo, diantaranya apa? Kesepakatan kelas kemarin. Apa sayang? Apa? Tidak membuang? Iya, berarti yang Mafaza lakukan itu melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Melanggar. Faza mau diulangi lagi atau tidak yang seperti itu? Tidak, karena perbuatan tersebut tidak baik ya. Harusnya Mafaza kalau sudah menjadi kesepakatan kelas harus dilaksanakan dengan baik. Kedepannya bagaimana Mafaza kalau buang sampah? Mau sembarangan? Mau di mana membuang sampahnya? Oke.